Pasca kehebohan yang terjadi bahkan sampai viral di jagat maya, Baim Wong dan kakek Suhut akhirnya bertemu hingga saling maaf-memaafkan. Sempat mendapat cibiran dari para warganet lantaran perbuatannya dianggap tidak pantas ketika berhadapan dengan orang tua suami Paula Verhoeven itu, akhirnya berdamai dengan kakek Suhut dengan niatan dari lubuk paling terdalam untuk meminta maaf. Sudah bertemu langsung, lantas seperti apa Baim yang mengungkapkan perasaannya hingga mengaku lega atas pertemuan yang terjadi? Dan hal apa saja yang disampaikan kakek Suhut kepada Baim? Tak main-main, efek permasalahan dengan kakek Suhut rupanya Baim mendulang dampak yang begitu besar. Seperti salah satunya subscriber channel YouTube yang turun. Melihat hal tersebut, lantas seperti apa Baim menanggapinya? Donasi untuk kakek Suhut yang terkumpul sebesar 50 juta rupiah akhirnya diserahkan kepada kakek Suhut. Lantas, bagaimana dengan para tetangga yang sebelumnya kontra dengan kakek Suhut kini mengklarifikasi ucapannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu belakangan, nama Baim Wong memang sempat menjadi perbincangan panas publik. Masalah dirinya dengan seorang kakek bernama Suhut viral hingga trending di media sosial. Namun, pasca membuat kegaduhan, Baim Wong pun berbesar hati memutuskan untuk bertemu sang kakek demi bisa secepatnya menyelesaikan masalah yang terjadi. Baim pun kemudian bertemu dengan kakek Suhut di suatu tempat di Jakarta. Dari lubuk yang paling terdalam, suami Paula Verhoeven ini pun meminta maaf kepada kakek Suhut. Momen pertemuan antara Baim Wong dan kakek Suhut pun berlangsung dengan penuh haru, di mana keduanya saling meminta maaf atas semua yang terjadi dengan lapang dada hingga Baim pun langsung mencium tangan kakek Suhut sambil mengutarakan isi hatinya. Lantas seperti apa Baim yang mengungkapkan perasaannya di mana mengaku lega atas pertemuan yang telah terjadi? Pasti lega karena ya menurut saya kalau di pribadi saya ya itu yang mau saya lakuin, tapi kalau itu juga belum cukup ya nggak apa-apa persepsi orang. Saya mah cuman mau ngelakuin apa yang saya lakuin aja, benar-benar jadi diri sendiri ya. Sadarnya juga karena jadi diri sendiri apa nih kenapa. Jadi setelah ini ya ternyata adab untuk orang tua harus ada. Kadang emosi keluarga saya mah, istilahnya orangnya juga nggak mau yang suka cari ribut, suka rame, enggak. Adanya dengan perdamaian ini justru ini yang diharapkan biar cepat selesai masalahnya. Pusingannya nggak enak ya kan, tuduhan-tuduhan miring kayak gitu. Makanya saya bilang sebetulnya cuman terjadi kesalahpahaman. Cuman mungkin ada yang manas-manasin, ada yang posting macam-macam, ada yang nuduh macam-macam. Itu yang bikin jadi panas, bikin jadi rame. Kita kan menganggap semua orang itu ya baik Mbak nih. Kita kan nggak punya masalah juga sama keluarga saya. Ya semuanya baik lah. Baim Wong mengaku lega lantaran bisa meminta maaf secara langsung kepada kakek Suhut hingga Baim pun menilai sosok kakek Suhut adalah orang yang sangat baik di matanya. Tak hanya itu, langkahnya untuk meminta maaf juga murni dan tulus dari hatinya, bukan karena kehebohan di tengah masyarakat atas permasalahan dirinya dengan kakek Suhut. Sebagai manusia biasa, Baim pun mengaku bahwa dirinya pasti pernah melakukan kekhilafan hingga permasalahannya dengan kakek Suhut ini menjadi pelajaran bermakna bagi hidup Baim. Lantas apa saja yang disampaikan kakek Suhut dalam pertemuannya itu?
Ada 3 ya, dia minta maaf, ada 3. Dia minta maafnya selain saya minta maaf ya. Dia minta maafnya kalau misalkan maaf kalau kakaknya itu ada anaknya Dodi yang ngomong di mana wartawan kadang-kadang juga kan ya dengan narasi atau nggak gimana jadinya negatif. Yang kedua juga podcastnya Nikita, dia minta maaf karena dia tidak tahu kalau misalkan ada 3 orang juga, dan juga dia tidak tahu sebelumnya ada masalah dan tidak tahu juga kalau itu akan ke jalur hukum. Jadi kalau saya tidak mau, kata dia minta maaf juga. Yang ketiga dia maaf kalau dia minta uang. Orang yang baik banget, orangnya ibadahnya bagus, baik banget, sopan. Kalau saya balik lagi yang saya kesana ketika malu ya ketika dia baik banget sekeluarga. Berjalan baik, alhamdulillah. Intinya kita saling maaf-maafan, udah selesai gitu aja. Nggak ada bahas-bahas kejadian yang kemarin begini loh, kemarin begitu loh, nggak ada. Saya senang aja sih, gitu aja. Saya juga kan, Mas Baim juga kan orang baik juga gitu. Cuman kemarin terjadi kesalahpahaman aja. Baim pun merasa lega atas pertemuan dengan kakek Suhut dan sudah memaafkan. Mendulang kehebohan karena bermasalah dengan kakek Suhut, subscriber channel YouTube Baim sempat turun. Lantas, seperti apa Baim Wong yang mengakui bahwa masalah dengan kakek Suhut membawa hikmah yang besar bagi dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Polemik antara Baim Wong dan kakek Suhut sebelumnya memang membuat pro dan kontra. Bahkan tak sedikit warganet yang sempat mencibir atas perlakuan Baim kepada kakek Suhut yang dinilai tidak sesuai dengan adab ketimuran. Atas masalah yang terjadi, dampak yang dirasakan Baim pun begitu besar. Di antaranya, banyak para fans yang tiba-tiba meng-unsubscribe channel YouTube-nya hingga tidak bersimpati lagi. Padahal sosok Baim sebelumnya dikenal sebagai selebritis yang baik dan dermawan. Melihat perbuatannya dianggap fatal hingga menyalahi adab ketimuran, di mana hilangnya rasa empati dan sopan santun kepada orang tua. Lantas, seperti apa Baim yang mengakui bahwa masalah ini membawa hikmah yang begitu besar hingga ia pun mencoba legowo dan tetap ucapkan Alhamdulillah meski subscriber pada channel YouTube-nya turun. Banyak harus menghargai orang lebih, nggak boleh selalu bilang alhamdulillah juga apapun kejadiannya, mau itu menurut orang nggak bagus saya bilang ya alhamdulillah. Seperti subscriber turun aja saya bilang alhamdulillah karena saya tipinnya 19 juta turunnya cuma 200, alhamdulillah. Jadi selalu positif mindnya itu harus ada ya. Saya tuh selalu belajar seperti itu, dan setelah pikiran seperti itu enteng. Sudah berkali-kali ya seperti ini, dan terkadang juga masalahnya juga nggak tahu dari mana, ada aja dari yang dulu, yang sekarang, apapun itulah, mau postingan, mau apapun itu yang saya pun nggak tahu sebenarnya masalahnya gimana sih gitu loh. Kadang-kadang saya nggak tahu, tapi akhirnya lama-lama juga tahu cara menyikapinya masalahnya. Tapi kalau pas Suhut kan kita introspeksi ya. Semoga dia bisa berubah menjadi lebih baik. Ini satu pelajaran yang berharga lah buat dia. Pemirsa Intens Investigasi, ibarat pepatah karena nila setitik rusak susu sebelanga. Itulah yang seolah dirasakan Baim Wong atas permasalahannya dengan kakek Suhut. Di mana selama ini banyak yang memujanya sebagai orang baik lantaran sering bagi-bagi uang. Namun kini, simpati netizen kepada Baim itu pun seolah menghilang usai melihat aksi Baim yang sempat viral tersebut. Meski begitu, usai Baim Wong bertemu dan meminta maaf kepada kakek Suhut, akhirnya banyak pihak yang kemudian salut kepada Baim lantaran mau berbesar hati meminta maaf kepada orang yang lebih tua.
Lantas seperti apa pengamatan pakar ekspresi melihat keberanian Baim yang seolah mengalahkan egonya untuk berani meminta maaf kepada kakek Suhut? Terlihat sekali bahwa dari garis wajahnya, senyuman tipisnya gitu, walaupun ini bukan senyum senang, tapi senyum lebih cenderung pada lega. Jadi ya akhirnya udah selesai, dan dia sepertinya sudah memang dengan lepas mengakui kesalahannya. Dia cuma nggak ngomong bahwa dia egonya tinggi aja, bahwa dia gengsinya untuk awalnya untuk minta maaf itu terlalu besar. Dia ngomongnya kata-katanya bahwa ya ini apa adanya dia gitu. Ya tapi itu ya memang setiap orang kan beda-beda ya, dan orang punya gengsi besar juga nggak apa-apa. Tapi luar biasanya orang bergengsi besar seperti Baim bisa minta maaf. Jadi buat saya ini dia berhasil mengalahkan egonya dia sendiri yang besar. Jadi saya kasih sebuah nilai kredit yang bagus buat Baim dengan berani mengatakan hal tersebut belak-belakan. Buat saya dia menyampaikan apa adanya, karena ketika dia mengatakan ya ternyata dia baik, dia diam sebentar, pause gitu ya, tarik nafas sedikit, terus kemudian ternyata setelah ketemu dia baik banget. Itu diulang-ulang sama dia dengan wajah yang agak tersenyum, tapi ini memang bukan senyum senang, senyum lebih haru gitu loh arahnya. Jadi buat saya ya ini dia tulus aja nyampein itu. Maka saya katakan bahwa Baim bagus, bagian sininya bagus. Dia sudah melakukan, dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri gitu. Dia memang melakukan kesalahan, tapi kemudian dia bisa memperbaiki diri. Itu luar biasa. Ya, lebih luar biasa andai kata netizen pendukung maupun lovers atau hatersnya dia juga bisa meniru hal tersebut. Kalau menurut saya itu udah tindakan bijaksana, dan atau mungkin juga salah satu konten tersebut bahwa nanti gue akan ada di titik gue minta maaf. Bisa juga begitu gitu loh ya. Ini kan saya kan hanya pandangan secara psikologis kan gitu. Bukan menyalahi atau menuduh dia gitu. Tapi secara pandangan psikologis, oke, gue blunder nih. Tapi ternyata banyak yang istilahnya unfriend lah ya, kayak gitu ya. Mereka semua menjauh. Nah, itu di luar ekspektasi dia juga gitu loh. Oh, ternyata mereka kabur tuh gitu kan. Nah, sekarang dia menjaring lagi untuk membuat simpati rakyat bahwa dia bisa berbesar hati untuk meminta maaf gitu loh ya. Namun ya ini sih menurut saya tindakan yang bagus sih. Artinya dia gentleman ya. Dia gentleman, dia mengakui kesalahan, dan itu memang sudah seharusnya secara adat ketimuran lagi, bahwa orang yang lebih muda ya pasti meminta maaf kepada orang yang tua. Hikmah besar pun dirasakan Baim atas permasalahan dengan kakek Suhut. Banyak netizen yang berdonasi untuk kakek Suhut hingga donasi yang terkumpul mencapai 50 juta rupiah. Benarkah akhirnya dana tersebut sudah diserahkan kepada kakek Suhut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Usai namanya mencuat ke publik hingga banyak yang bersimpati kepadanya, kakek Suhut yang mengaku berprofesi menjual buku rohani ini kini kebanjiran rezeki. Salah satunya dari Yayasan Gerak Menebar Kebaikan. Donasi yang dikumpulkan dari para netizen selama 3 hari mencapai jumlah 50 juta rupiah. Hingga akhirnya diserahkan kepada kakek Suhut yang disaksikan oleh anak-anak kakek Suhut. Jadi donasi yang digalang oleh Yayasan Gerak Menebar Kebaikan itu dilakukan dari hari Senin tanggal 11 Oktober sampai hari Rabu 13 Oktober ya. Total donasinya itu sampai hari Rabu itu sekitar 50 juta. Dan itu sudah kami posting juga di akun Instagram Yayasan Gerak Menebar Kebaikan. Sudah diserahkan, sudah
dikonfirmasi juga oleh anak-anaknya ya, sudah disaksikan oleh anak-anaknya juga. Yang jelas ada saya, ada tim dari Yayasan Gerak Menebar Kebaikan, ada kakek Suhud, ada anaknya yang pertama. Donasi untuk kakek ini bukan keinginan kami sih, tapi keinginan publik, keinginan netizen, keinginan orang-orang baik yang ingin membantu kakek gitu. Jadi banyak yang mention Instagram kami, men-tag Instagram kami, tolong bantu kakeknya, tolong bantu. Nah, kami dari yayasan ya berinisiatif Mbak untuk melakukan open donasi. Sebenarnya kita ingin bantuannya itu dalam bentuk ini ya, modal usaha gitu. Dan tabungan kakek juga. Kita akan update terus ya untuk penggunaan donasinya itu. Jadi untuk saat ini dana masih di kami karena kami nanti akan meminta nomor rekening kakek Suhud ya. Jadi nanti kakek Suhud kita arahkan untuk membuat nomor rekening. Nanti dananya akan ditransfer ke rekening atas nama kakek Suhud. Polemik antara Baim Wong dan kakek Suhud memang telah selesai setelah pertemuan keduanya beberapa waktu lalu. Pro dan kontra pun juga sempat datang dari warga sekitar kediaman kakek Suhud. Namun kini, para tetangga yang sebelumnya kontra dengan kakek Suhud akhirnya mengklarifikasi ucapannya dan meminta maaf. Kita semua ini anaknya kerja semua. Kita nggak pernah nyuruh bapak kita tuh berjualan buku, kita selalu larang. Jangan jualan, jangan. Namanya orang tua, dia jualannya itu bukan yang jualan buku di emper-emper ya. Dia tuh berasa kayak ada pesanan baru, nggak yang setiap hari itu kasar gini loh. Kalau ada orang pesan baru dijual, bukan yang nyemper-nyemper di jalan kayak gitu. Nggak ada untuk menghejek Pak Suhud, keluarganya nggak ada. Saya tahu percis, saya setiap harinya saya kan 24 jam saya ada di sini di rumahnya Pak RT. Kalau misalnya saya ngomong saya ke keluarganya Pak Suhud, omongan saya katanya Pak Suhud nggak pernah berdagang, ngomongnya julukan di sini kakek DJ, omongan saya itu salah kasar, ya saya minta dimaafin. Tapi kan kakek DJ itu julukan nama di sini aja di kampung ini. Perihal tangganya itu ya kakek menyerahkan kepada anak-anaknya. Karena anak-anak lah yang tahu kondisi kehidupan kakek. Poin pertama yang menjadi alasan kita, kakek ini tinggal menumpang di rumah menantunya, rumah anaknya gitu Mbak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum video ini viral, sebelum video kakek viral, dua anak kakek Suhud itu dirumahkan karena pandemi. Alhamdulillah. Itu yang dua itu, salah satunya itu anak yang rumahnya ditumpangi oleh kakek Suhud. Ketiga, kondisi kakek ini sudah sepuh, sudah tua, ya. Jadi dimasukkan kategori lansia gitu. Nah, kakek juga punya harapan besar. Saya sebenarnya nggak mau untuk jualan-jualan karena sudah tua gitu. Tapi kalau saya di rumah, saya mau makan apa gitu kan? Artinya saya punya pemasukan dari mana gitu. Karena kakek ini memang tipikal orang yang tidak mau mengandalkan anak-anaknya gitu ya. Nah, kakek ini punya semangat juga. Artinya anaknya peduli ya Mbak ya. Yang harus digarisbawahi ini, anaknya semuanya peduli sama kakek, ya, memperhatikan kakek gitu. Jadi inisiatif berdagang itu datang dari dirinya kakek sendiri. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel Intens Investigasi.